Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfiatur Rosida. Beradanya saya di sini akan mempresentasikan dan sekaligus memaparkan mengenai melaksanakan perbaikan dalam pembelajaran. Nah, materi yang akan saya sampaikan hari ini itu ada dua pembelajaran. Pembelajaran yang pertama, poin A, peranan guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti. Kemudian poin B, membangun kolaborasi. Dan pembelajaran 2 mengenai poin A, melaksanakan perbaikan daur pertama. Kemudian poin B-nya melaksanakan perbaikan daur kedua. Dan yang terakhir poin C itu ulasan. Nah, langsung saja ya teman-teman, kita langsung kegiatan belajar pertama. Nah, di situ menjelaskan mengenai perbedaan peran guru sebagai pengajar dan pelaksana PTK. Penelitian tindakan kelas. Poin A, peranan guru sebagai pengajar serta sebagai pengajar dan peneliti. Itu tahap pertama, itu tahap persiapan. Nah, sebelum mengajar, seorang guru seyogyanya membuat persiapan baik guru yang mengajar secara rutin maupun guru yang mengajar untuk memperbaiki pembelajaran atau melakukan PTK. Nah, persiapan yang perlu kita buat tentu sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan berfokus pada kompetensi yang akan dicapai. Persiapan yang dibuat oleh guru pada umumnya dalam bentuk rencana pembelajaran atau yang kita sebut dengan RPP. Nah, baik yang dibuat oleh guru yang mengajar secara rutin maupun oleh guru yang melaksanakan PTK, yaitu kelas penelitian tindakan kelas ya. Nah, kemudian perbedaan lengkap untuk setiap komponen dapat dikaji dalam uraian berikut. Nah, poin A, tujuan. Tujuan ini dijabarkan dari tujuan kurikuler setiap mata pelajaran, khususnya guru yang melaksanakan PTK. Dalam RPP harus ditambahkan tujuan perbaikan yang sesuai dengan fokus masalah yang ingin diatasi. Ini penting. Ingat ya, kenapa? Agar dalam proses pembelajaran tujuan tersebut menjadi fokus perhatian guru. Kemudian materi. Nah, biasanya bahan pembelajaran yang ditulis dalam RPP itu terbatas. Bahkan sering hanya ditulis pokok bahasan saja. Dalam RPP untuk melaksanakan PTK, materi yang harus dirinci misalnya berupa outline, kemudian sehingga tahu pasti apa yang akan dibahas di dalam kelas. Jika perlu, materi yang ditulis pada kertas tersendiri. Nah, selanjutnya ada media dan sumber. Pada RPP, kegiatan rutin media dan sumber sering diisi seadanya. Namun untuk PTK, media dan sumber harus dirancang secara cermat ya. Dari segi sumber, guru perlu memperkaya diri dengan sumber lain sehingga pengetahuannya tentang topik yang akan dibahas menjadi lebih mantap. Demikian pula dengan media atau alat peraga harus dipilih yang memungkinkan siswa belajar dengan baik. Kemudian selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, dari segi kegiatan pembelajaran ini seperti yang tertera dalam contoh dalam RPP untuk pelaksanaan PTK, langkah-langkah pembelajaran yang harus dibuat secara rinci, lengkap dengan pertanyaan yang akan diajukan. Bahkan bila perlu dengan skenario yang sangat rinci ya. Kemudian hal ini sangat penting karena perbaikan pembelajaran menuntut guru memilih dan menetapkan langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan tujuan perbaikan. Tentu saja langkah-langkah atau skenario yang dibuat harus sesuai dengan metode pembelajaran yang dipilih. Nah, kemudian dalam segi evaluasi, dalam bagian ini seyogyanya
Setiap RPP dilengkapi dengan prosedur atau alat evaluasi. Namun biasanya dalam RPP untuk pembelajaran rutin hanya dicantumkan deskripsi singkat seperti tes objektif atau uraian atau soal uraian. Nah, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran. Nah, berikut ini akan diuraikan sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian guru pelaksana PTK mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Nah, kegiatan awal, kegiatan pembelajaran dimulai dengan apersepsi yang maksudnya menarik perhatian dan minat peserta didik menghadapi pembelajaran yang akan disajikan. Kemudian ada kegiatan yang kedua yaitu mengenai kegiatan inti. Nah, kegiatan ini pada dasarnya merupakan kegiatan untuk mencapai kompetensi yang dirancang dalam sebuah RPP. Nah, selama melaksanakan kegiatan ini, tugas guru pelaksana PTK sangat kompleks ya. Ia harus mengingat langkah mana yang lancar, mana yang tersendat atau bahkan tidak berjalan ya. Nah, kegiatan berikutnya yaitu penutup. Nah, tujuan dari kegiatan penutup untuk memeriksa pemahaman siswa dan menindaklanjuti hasil belajar. Kegiatan penutup biasanya diisi dengan merangkum, memberi tes, kemudian memberi tindak lanjut. Nah, tahap pasca pembelajaran. Nah, di sini ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru pelaksana PTK segera setelah pelajaran selesai. Nah, yang ada beberapa poin di sini ya mengenai tahap pasca pembelajaran. Yang poin A, merangkum catatan yang dibuat selama pembelajaran. Kemudian berdialog dengan siswa jika diperlukan. Berdiskusi dengan teman sejawat untuk membahas data yang dikumpulkan. Melakukan refleksi untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi di dalam kelas, mengapa peristiwa tersebut terjadi, dan apa dampak bagi siswa. Poin E, merangkum hasil perbaikan pembelajaran yang mencangkup apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai. Poin F, merangkum penyebab belum tercapainya perbaikan yang dirangkum. Nah, B, membangun kolaborasi. Nah, kolaborasi atau kerjasama sangat penting dalam PTK. Kolaborasi dapat dibangun melalui berbagai cara ya, seperti kerjasama sekolah dengan LPTK, membentuk kelompok kerja seperti musyawarah guru mata pelajaran atau disingkat MGMP, serta kelompok kerja guru KKG ya, dan pusat kerja guru atau disingkat PKG, serta rapat-rapat rutin sekolah yang membahas upaya perbaikan pembelajaran serta mengadakan hubungan langsung secara pribadi, misalnya antara guru matematika dengan dosen matematika di LPTK, atau kerjasama 2 orang guru di setiap sekolah yang selalu saling membantu. Nah, itu pembelajaran yang pertama ya. Nah, sekarang pembelajaran yang kedua. Nah, kegiatan pembelajaran yang kedua ini mengenai melaksanakan perbaikan pembelajaran. Nah, poin A, melaksanakan perbaikan pembelajaran daur pertama. Itu ada persiapan juga. Nah, langkah-langkah yang perlu dilakukan guru menjelang pelaksanaan tindakan perbaikan. Nah, poin A-nya, periksa kembali rencana perbaikan pembelajaran yang telah Anda susun. Sambil membaca ulang, cermati kembali setiap butir yang Anda rencanakan. Poin B-nya, periksa apakah semua alat peraga dan sarana lain yang akan digunakan sudah tersedia. Nah, poin C,
Cobakan alat peraga yang akan Anda gunakan, lebih-lebih alat peraga yang jarang Anda gunakan. Simulasi bagaimana Anda akan menggunakannya sehingga Anda yakin benar bahwa peragaan akan berjalan mulus. Kemudian poin D. Nah, periksa urutan kegiatan yang sudah Anda rancang. Dengan perkataan lain, Anda memeriksa skenario pembelajaran yang akan Anda lakukan, mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir ya. Nah, di sini poin E. Pikirkan hal-hal yang mungkin dapat mengganggu pembelajaran, seperti keributan ketika peragaan berlangsung, pembentukan kelompok yang tidak sesuai dengan keinginan anak, pertanyaan yang tidak dapat dijawab oleh siswa, kemudian ada siswa yang tidak tertarik pada pembelajaran yang berlangsung. Rancang antisipasi ya. Apa yang akan Anda lakukan jika hal tersebut terjadi? Nah, poin F. Periksa ketersediaan alat pengumpul data seperti lembar observasi yang telah Anda sepakati dengan teman sejawat yang akan membantu Anda. Kemudian poin G itu ya, terakhir yakni bahwa teman sejawat yang akan membantu sudah siap di kelas ketika pembelajaran akan dimulai. Nah, di sini 2. Melaksanakan tindakan perbaikan daur pertama. Nah, pelaksanaan tindakan perbaikan berlangsung di kelas guru sendiri sesuai dengan rencana perbaikan yang telah disiapkan. Kemudian yang ketiga itu melaksanakan refleksi. Nah, refleksi pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar dalam bentuk penilaian tertulis dan lisan oleh guru untuk siswa dan oleh siswa untuk guru untuk mengekspresikan kesan konstruktif, pesan, harapan, dan kritik terhadap proses pembelajaran. Nah, lanjut ya kita ke poin B. Melaksanakan perbaikan daur kedua. Nah, di situ untuk melaksanakan perbaikan daur 1 dan 2 itu sama saja. Ada persiapan, kemudian tindakan perbaikan daur 2 dan ada refleksi daur 2. Ya. Nah, tujuan dari melaksanakan perbaikan daur 2 ini, yang kedua ini itu untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan yang terdapat di daur pertama. Nah, kemudian poin C itu ada ulasan. Nah, teks ulasan berisi naskah yang memuat tulisan untuk memberikan komentar tentang suatu objek berdasarkan pandangan seseorang. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.